itu aku udah kena COVID duluan. Oh gitu? Vaksin mau datang. Iya. Nah, kalau menurut dokter nih, sebenarnya vaksin ini gimana? Kesuntik, ini kita sebut dengan needle stick injury. Halo semuanya, sahabat sehat. Jumpa lagi sama saya, Dr. Dika, di One Jack Talk, di mana kita bisa ngobrol asik seputar dunia medis, pastinya dengan narasumber yang terpercaya. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena di mana lagi ada finalis Putri Indonesia yang bersedia jadi relawan COVID-19. Langsung aja kita sambut Dr. Belda Amelia. Selamat datang, Dok. Halo. Halo, Dok. Hai semua sahabat sehat di rumah. Gimana nih, Dok, kabarnya? Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Kalau Dr. Belda gimana, Dok? Kabarnya apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih, Dok, sekarang, Dok? Sekarang ini masih praktek, tapi di puskesmas. Salah satu puskesmas di Jakarta. Di Jakarta, puskesmas ya? Iya, puskesmas. Tapi yang menarik nih kan tadi Dr. Belda itu dikatakan adalah seorang finalis Putri Indonesia. Tahun berapa, Dok? Boleh diceritain? Udah cukup lama sih, tahun 2016. Ya, belum lama-lama amat lah ya, masih 4 tahun. Emang sih yang namanya lama itu relatif ya. Gimana yang menjalankan sebenarnya? Rasanya udah lama gitu. Oke. Tapi gimana awalnya, mungkin boleh cerita juga awalnya jadi finalis Putri Indonesia, bisa ikutan acara itu bagaimana, boleh diceritain? Iya, jadi tuh awalnya aku masih sekolah ya, masih pendidikan kedokteran, masih modul lah, belum jadi dokter, belum jadi apa ya, koas juga. Oh, belum koas juga berarti ya? Belum koas juga, masih semester 3 apa 4 gitu. Nah, di tengah-tengah semester itu mungkin ya tau lah, Dok, kalau misalkan anak kedokteran pasti ada jenuhnya ya. Kayak rutinitas yang itu-itu aja, ujian terus tiap 2 minggu sekali ujian gitu. Aku pikir apa ya yang mungkin bisa aku lakukan di luar di luar aktivitas aku sebagai anak kedokteran gitu. Nah, sebenarnya muncul aja sih idenya, lagi buka nih pemilihan Putri Indonesia pada saat itu, dan aku mikir ya untuk usianya juga masih cukup, ya kenapa nggak dicoba gitu, karena menurut aku kalau misalkan nanti udah kapan lagi aku ngerasa gitu kan, ini kesempatan yang bagus juga buat explore diri aku waktu itu, aku mikirnya gitu sih. Jadi waktu lagi libur semester tuh aku malah ikut Putri Indonesia. Wih, kalau kita nih kan biasanya kalau lagi penat ya, kalau nggak ke mall ya kan, nongkrong ya kan, ini sangat berfaedah sekali isengnya sebenarnya ya. Tapi iseng yang juga berfaedah. Aku ke mall juga. Oh, ke mall juga, ya memang. Tapi maksudnya nggak cuma sekedar kongko-kongko doang, tapi melakukan sesuatu yang memang bermanfaat banget. Iseng-iseng berhadiah sih, aku juga nggak nyangka ternyata keterima gitu. Masuk ya gitu. Nah, kan udah enak-enak nih kan, kayak jadi finalis Putri Indonesia. Terus tiba-tiba berubah menjadi relawan COVID gitu loh. Itu kan satu hal yang ibaratnya kayak jauh banget gitu. Kayak kalau bahasa keren itu jomplang. Ya, jomplang antara yang satu kan benar-benar aman gitu kan, juga nyaman. Nah, tentram gitu. Satu tentram ya kan. Satu sisi lagi berjibaku dengan virus COVID. Itu gimana kok bisa jadi relawan? Awalnya gimana, Dok? Awalnya itu memang kan kita sempet heboh di akhir tahun, tapi di Indonesia kasusnya belum ada ya, Dok. Nah, itu pas banget aku lagi pemilihan untuk wahana internship. Internship itu kalau teman-teman yang nggak tahu, jadi kayak program buat dokter Indonesia. Kalau udah lulus ujian, wajib internship 1 tahun. Nah, itu aku tuh sebenarnya mikirnya waktu itu milih Jakarta. Dan waktu itu emang udah ada kasusnya, cuman belum banyak. Dan aku mikir pilihnya di Jakarta, mungkin gimana ya, mungkin bisa kontribusi langsung nih gitu. Waktu itu sih emang baru ada 2 kasusan gitu. Nah, memang aku secara nggak sengaja sih itu jadi relawan itu, maksudnya aku nggak sign up as relawan gitu, enggak. Tapi memang pas aku pilih, kebetulan aku memang diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Salah satu rumah sakit rujukan utama. Wow, berarti bener-bener kasusnya banyak dong ya di situ ya? Ya, cuma itu aja. Itu doang berarti ya? Wow, baiklah. Dan itu awal-awalnya memang kan aku nggak langsung di rumah sakit itu. Jadi aku di puskesmas dulu, baru di rumah sakit itu. Nah, yang menariknya justru pas di puskes itu aku udah kena COVID duluan. Oh gitu? Sebelum aku pindah di rumah sakit rujukan itu. Berarti pernah kena COVID dong ya? Iya, jadi pernah kena COVID juga. Nah, ini sebenarnya menarik nih ya, sebelum kita lebih ngulik-ngulik lagi soal pengalaman relawannya, gimana, Dok, pas kena COVID? Kalau COVID duluan ya. Jadi pas kena COVID itu mungkin karena aku ngerasa banget, dokter mungkin juga ngerasa nggak sih kalau pas kita
baru masuk nih virusnya, kita belum siap kan, mau ngapain nih, alur penanganannya gimana, masih bingung lah. Apalagi aku di puskesmas waktu itu APD sih jadi masalah utama. APD itu tiba-tiba habis aja kayak entah gimana, dan juga distribusinya belum banyak ke puskesmas, belum banyak juga yang orang mau kasih sumbangan gitu kan. Nah permasalahan aku biasanya emang nyediain sendiri, akhirnya harus beli sendiri, terus mungkin ada tapi aku pakai lagi gitu. Di reuse ya berarti reuse, ya? Tapi itu memang bukannya kita nggak mau ganti, karena emang nggak ada stoknya. gitu, nggak ada stoknya. Dan aku juga walaupun udah berusaha gimana ya, kita kan pasti selalu protokol kesehatan, cuman kan memang kadang kita nggak tahu nih pasien di rumah sakit itu nggak ada gejala, bilangnya nggak batuk, nggak pilek, memang ternyata pernah ada riwayat, cuman kan nggak disampaikan. Ya akhirnya mungkin kecolongannya di situ, dan ternyata itu juga nemuinnya nggak sengaja sih dok, kayak kok bisa positif itu nggak ada gejala juga. Berarti OTG? OTG waktu itu. Jadi bukan dengan gejala ya? Bukan. Berarti itu cuma isolasi sendiri aja? Gimana? Karena waktu itu belum ada kebijakan yang harus isolasi di Wisma Atlet ya. Jadi masih di rumah. Dan itu ketemunya itu menarik sih dok. Jadi kita lagi diharuskan nih kumpulkan, maksudnya kayak puskesmas tuh ngadain rapid test awalnya. Rapid test aku negatif, terus diulang kan 2 minggu. Rapid testnya abis, akhirnya ya udah swab aja gimana. PCR waktu itu ya? PCR. Dan akhirnya pas swab itu tahu ternyata positif, tapi tanpa gejala. Tapi syukurnya nggak ada gejala beratnya ya, maksudnya tanpa gejala bahkan ya. Iya. Terus setelah sembuh baru akhirnya bertugas sebagai relawan di rumah sakit tadi. Nah, sebenarnya jadwal aku tuh pas banget. Jadi pas udah selesai di puskes, pindah ke rumah sakit, itu harusnya udah masuk. Cuman kan aku masih isolasi ya. Nah, terus harus negatif 2 kali juga kan dok dulu. Kalau sekarang kan nggak mesti 2 kali. Betul. Aku swab lagi sampai 2 kali. Akhirnya baru negatif, baru balik kerja lagi. Dan mungkin ada hal yang menarik dok yang mesti diceritakan pada kita nih, pada sahabat sehat. Pengalaman apa yang mungkin paling menarik saat menjadi relawan? Pengalaman ya, itu tuh banyak banget. Menurut aku banyak banget sih pengalaman yang menarik, karena untuk pasien sendiri, pasien-pasien itu banyak yang takut ke rumah sakit, iya kan. Dan tapi menariknya rumah sakit aku ini IGD-nya ada 2, jadi ada yang untuk khusus COVID dan ada yang khusus non COVID. Jadi banyak pasien-pasien tuh kalau dulu yang sebelum dibagi ini kan akhir aku di sana akhirnya dibagi kan. Tapi kan sebelumnya itu banyak pasien-pasien itu yang datang kecelakaan atau apapun itu takut. Jadi walaupun berdarah-darah bisa balik lagi. Oh enggak deh, ini rumah sakit rujukan COVID gitu. Iya, jadi bisa milih-milih ya pasiennya gitu ya. Mau udah parah gitu kan, tapi karena mendingan gue balik ke rumah deh gitu kan, atau cari rumah sakit lain gitu ya. Banyak, bahkan ada yang kayak penurunan kesadaran pun jadi balik. Bangun. Sakit COVID nih, langsung sehat gitu kan, langsung pulang. Enggak ya? Enggak sih. Enggak gitu ya. Itu malah bagus ya. Iya, bagus tuh. Tapi dokter jadi relawan sampai kapan dok? Itu sekitar 3 bulan. 3 bulan jadi relawan, artinya sekarang sudah bebas tugas ya, sudah selesai ya? Udah selesai, tapi kan tetap menjalankan yang sisa internshipnya itu 3 bulan lagi di puskesmas, tapi di kelurahan, yang pertama di kecamatan. Gitu. Berarti udah nggak lagi di rumah sakit yang tadi rujukan semuanya, tapi pastinya masih sebagai garda terdepan lah ya. Iya, di puskesmas juga kan kita screening, terus justru yang ngerujuk-rujuk buat swab itu kan vaskes utama yang pertama kan, yaitu di puskesmas gitu. Jadi memang meskipun masih udah nggak lagi bertugas di rumah sakit, tapi tetap kewaspadaan, yang namanya segala protokol harus terus berjalan ya. Dan masih pakainya dok, berarti pakai APD sekarang sudah terpenuhi atau? Pakai APD lebih terpenuhi. Jauh dari awal itu. Sekarang mungkin juga orang udah nggak impulsif untuk beli-beli. Iya, zaman dulu kan itu ibaratnya kita nyari kotak masker aja tuh, ibaratnya kalau saya ngebandingin sama nyari pacar yang masih mau diajak pacaran naik angkot. Nah, susah banget tuh. Iya kan? Susah itu. Yes, bener banget. Sekarang udah banyak gitu kan, masker kotakan yang harga juga nggak segila dulu ya. Iya, bener banget. Udah balik ke normal ya harganya sekarang. Jadi udah lebih gampang. Nah, dok, kalau misalnya dokter lihat nih kondisi COVID sekarang nih gimana sih? Aduh, kalau ngomongin kondisi COVID tuh ya, kita tuh di Indonesia dari dulu tuh first wave aja, belum turun angkanya ya kan. Bener. Dan setiap harinya aja kalau kita lihat sekarang udah hampir 400.000 yang terkonfirmasi ya, hampir 380 berapa sekian. Dan kasus hariannya pernah mencapai 5.000. Sekarang 5.000 kan ya? 4.000-an ya, tapi pernah sampai 5.000 waktu itu.
Jadi memang tinggi banget ya untuk hariannya. Tapi yang aku pikir juga kenapa bisa tinggi mungkin karena sekarang orang-orang udah bebas bisa cek sendiri. Kalau dulu kan harus ada rujukan, harus ada apa ya, gejala dulu, ya nggak sih dok? Jadi laju tesnya juga makin tinggi ya. Dan sekarang kan dulu cuma Litbangkes untuk meriksa mana lagi ya? Cuma ada 1 sampai 3 tempat buat nampung. Sekarang udah ada sekitar 70-an ya di Memang mungkin sebenarnya ada 2 faktor juga kali dok ya. Pertama memang tadi bener banget setuju dari segi tesnya makin masif, orang makin gampang. Tapi juga bukan nggak mungkin nih dok, orang makin bosen. Bisa. Sama yang namanya protokol ya kan, udah lupa tuh ibaratnya jaga jarak, ya 3M, pakai masker, jaga tangan. Udah berbulan-bulan. Udah gitu. Jadi ya memang bagaimanapun kita tetap harus menjaga juga ya, jangan sampai kita jadi kena gitu kan. Nah, cuma gini dok, kalau kita bicara sekarang COVID ini kan tadi aku menarik banget nih sama tadi dokter Bella bilang sekarang ini kita masih first wave. Kita masih belum puncak kan ya? Belum. Ibaratnya tuh kalau kita daki puncak Bogor tuh istilahnya itu masih belum kelihatan tuh. Masjid Taunnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Jadi masih mana ujungnya gitu kan. Dan memang itulah kenapa banyak banget yang nanya, dok kapan sih pandemi berakhir di Indonesia? Ya nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Kenapa? Karena belum kelihatan tuh grafiknya seperti apa. Tapi dok ada sedikit secercah harapan nih kalau orang bilang gitu. Secercah harapan ya kan, vaksin mau datang. Nah kalau menurut dokter nih sebenarnya vaksin ini gimana? Apakah betul dia adalah secercah harapan yang selama ini kita nantikan gitu? Atau gimana? Ini kuncinya ya dari permasalahan pandemi ini. Sebenarnya yang perlu kita sadarin ya, kalau misalkan nungguin yang namanya vaksin, dokter sendiri tahu kan kalau vaksin itu buatnya nggak bisa instan. Kita butuh waktu clinical trial tuh beberapa fase. Mungkin sekarang udah ada di fase ketiga ya, kalau di berita-berita udah. Dan memang sekarang banyak banget, mungkin semua negara dengan perusahaan yang di bidang vaksin ini sudah berlomba-lomba untuk bikin vaksin dulu-duluan gitu kan. Nah, tapi mereka semua itu masih fase development kan. Sebenarnya bukan untuk waktunya ready untuk distribute gitu. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah vaksin ini memang dibilangnya katanya akhir tahun ready dipakai. Ready dipakai. Tapi kan kita nggak tahu nih benar atau enggak. Maksudnya memang sudah pasti atau belum. Kalaupun pasti kita udah siap untuk vaksin. Tapi kalaupun belum, memang selama ini kan kita sudah belajar selama pandemi ini protokol kesehatan kita itu nggak boleh ditinggalkan. Justru setelah kita dapat vaksin pun kita harus tetap hidup sehat, tetap itu harus dilanjutin. Karena sebenarnya dok, kalau ngomongin masalah penyakit menular itu kan bukan COVID aja. Iya kan dok. Kenapa baru ini kan? Berarti kan kita harus melanjutkan kalau misalkan kita nanti ke depannya ada pandemi atau apa, kita udah siap. Oh, kita udah tahu nih cara gimana nih menangani suatu pandemi dengan hidup sehat, terus juga bersih-bersih gitu. Jadi mesti diingat banget tadi ya pertama tuh ya, yang namanya vaksin itu bukan instan ya. Jadi bukan mie ya. Nggak sama kayak mie. Yang kedua juga tadi, kita ini kan sekarang memang masih banyak orang yang bingung. Dok, itu kan tadi seperti dokter Bella bilang barusan nih, kita kan masih dalam tahap uji coba klinis ya, masih dalam fase ketiga. Kok kita udah mau beli aja ya? Itu kita masih PO istilahnya ya. Masih pre-order sis ya. Jadi memang harapannya kita sekarang sambil menunggu si vaksin itu berhasil, efeknya bagus, sambil kita tadi persiapkan untuk datangkan ke Indonesia. Dan tadi saya sangat sepakat sekali 100% sama Dr. Belda. Kalaupun nanti akhirnya vaksin berhasil, udah kita beli, bukan berarti jadi sembarangan gitu kan. Wah, senang-senang nih. Senang-senang gitu kan, kemudian sembarangan nggak bersih hidupnya, lupa sama 3M-nya misalnya. Nah, kita juga mesti ingat bahwa penyakit tadi setuju banget, nggak cuma COVID. Ada yang namanya penyakit lain yang menular. Kayak contoh DBD aja misalnya nih. DBD belum, TB juga belum. TB ya. Vaksinnya belum jadi dari dulu sampai sekarang. Bener banget. Kayak DBD kita jangan lupa nih. Contoh misalnya nih, cek jangan sampai kita di rumah ada jentik nyamuk misalnya gitu kan. Kita ngecek tuh misalnya kayak genangan dispenser gitu kan, genangan cuci piring, genangan air mata di kamar gitu, mungkin mau dicek juga boleh gitu kan. Intinya adalah kita harus senantiasa protect nggak cuma COVID tapi juga soal kesehatan ya. Kesehatan secara umum. Oke, kembali soal vaksin nih dok, karena kan ini jadi hangat banget diperbincangkan. Oke lah, kita bisa bilang harapannya nanti vaksin itu berhasil. Benar. Kemudian bisa didatangkan ke Indonesia. Sesuai dengan jumlah kebutuhan. Pertanyaannya adalah, emang kita siap dok untuk nyuntikin vaksin ke segitu banyak rakyat Indonesia?
Karena kan ini kan vaksinnya bukan kayak vaksin polio ya, Iya, yang ditetes di mulut gitu kan, atau obat yang diminum pakai air bukan. Tapi ini kan adalah bentuknya disuntik ya. Iya, jadi harus ada yang menyuntikkan. Harus ada yang nyuntikin dan nggak mungkin juga dibagiin ke masyarakat. Silahkan disuntik sendiri masing-masing gitu kan. Mau gimana caranya susah. Mau nggak mau ada yang harus menyuntikan. Dan pastinya tenaga medis dong gitu. Pertanyaan saya nih yang selama ini saya pikirin, kita mau nyuntik berapa orang? Tenaga medisnya cukup apa enggak nih? Iya, benar. Nah, pandangan dokter gimana? Ya kalau dibilang cukup atau enggak, populasi citizen di Indonesia lebih banyak jauh daripada dokter atau tenaga medis perawatnya ya kan. Jadi gini yang perlu dipahami orang-orang nanti ketika memang vaksin itu udah ada, ini sih mindset. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang belum tersuntikkan, jangan ngerasa kayak kapan, karena pasti akan dibagi gelombang 1 siapa dulu, gelombang 2 siapa dulu. Karena kan memang kita juga negaranya itu berpulau-pulau gitu kan. Mungkin nanti akan di ibu kota dulu. Karena butuh kalau vaksin itu kan memang harus di temperatur yang tepat dingin, ya. Dan kita masalah logistik juga kalau misalkan mau dikirim ke daerah atau gimana, kita harus pikirkan ini jalur darat harus dibawa pakai apa gitu kan. Jadi yang harus dipikirin mungkin gimana ya kalau misalkan kita belum dapat, ya harus sabar dulu gitu. Betul. Karena kan pakai proses dan tenaga medisnya tadi yang nggak mencukupi untuk menyuntikkan semua orang warga di Indonesia. Jadi pasti ada challenge, waktu-waktunya. Dan memang itu challenge banget dan bener banget tadi, termasuk juga di cold chain ya namanya ya. Apa namanya, kita mendistribusikan vaksin itu mesti pakai alat khusus ya dok ya. Bener. Nggak bisa pakai kresek sembarangan gitu. Ini bukan belanjaan pasar ya. Jadi emang mesti benar-benar pakai tabung dingin yang memang menjaga. Cuman dok, ini kan sekarang tadi yang dokter Beda bilang, ini jumlah rakyat Indonesia kan ratusan juta yang mau divaksin. Tenaga medis paling berapa sih gitu kan? Apalagi sekarang kan masih apa ya, saya masih ngeliat masih kayak asik masing-masing lah dari misalnya dari TNI, Polri, urusannya masing-masing ya. Iya, kemudian PMI dan sebagainya. Tapi kan ini ada kabar nih, itu kita mau kayak Avenger. Mau bersatu ya, TNI, Polri, PMI, kemudian dari berbagai instansi kesehatan mau bersatu untuk bisa menangani ini gitu. Itu gimana dok yang dokter tahu? Ya itu kabar baik ya berarti, karena selama ini kan kita memang ada urusannya masing-masing, mungkin kerja di bidang militer atau gimana, tapi dalam batasan memang lingkupnya kesehatan juga gitu. Menurut aku kalau lagi pandemi gini, memang sebaiknya kita semua mengerahkan tenaga medis yang masih bisa, yang baik, maksudnya yang baik untuk bekerja, maksudnya dari segi fisik mereka gitu. Ya karena kalau bukan tenaga medis berarti kita harus mentrain orang lain lagi, maksudnya yang relawan untuk menyuntikkan gitu. Kalau misalkan masih kurang juga, tapi ini menjadi kesempatan yang bagus untuk kita semua bekerja sama. Maksudnya dalam backgroundnya apapun, yang penting kita sama-sama menjadi relawan untuk menyuntikkan vaksin COVID ini. Benar banget, dan perlu diingat bahwa yang namanya relawan penyuntikan itu nggak cuma harus nyuntiknya juga ya, tapi kan juga orang kan nyuntik ada administrasinya, ya kan? Kemudian siapa ini nyuntik gitu. Siapa yang nganter barangnya, siapa yang ngatur barisannya, itu kan juga merupakan suatu hal yang perlu bantuan orang banyak. Jadi harapannya memang setuju banget nih, nggak cuma bicara tenaga medis ya doang gitu yang memang ngerjain, tapi juga berbagai instansi bisa berkontribusi ya dok ya untuk hal ini. Cuman yang saya mungkin lebih spesifik ngebahas soal penyuntikannya, karena kan kalau kita ibaratnya nyuntik itu kan nggak yang segampang mungkin dibayangin gitu ya. Cabut, suntik, beres, enggak. Tapi ada prosedurnya, dan memang di langkah-langkah itu bukan nggak mungkin juga ya dok. Ada kejadian yang nggak diinginkan. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja paling gampang gitu. Contoh nih kayak misalnya ngomongin nyuntik, itu bukan nggak mungkin begitu orang mau nyuntik, apalagi udah banyak nih ya kan, kita udah nyuntik, misalnya dari pagi sampai sore nyuntik mulu, kan udah mulai lobet tuh orang, ya kan udah mulai lobet, udah mulai nggak konsen. Yang disuntik tangan sendiri, bukan nggak mungkin kesuntik. Ini kita sebut dengan needle stick injury. Kayak gini nih gambarnya. Nah itu kan suatu hal yang nggak cuma soal sakit nih ya dok ya. Nggak cuma kalau soal sakit, ya hilang, paling berapa lama juga hilang. Yang kita khawatirkan adalah penyebaran penyakit. Karena memang banyak banget penyakit yang bisa menular karena si tadi needle stick injury ini. Nah dok, pernah kebayang nggak dok? Kalau misalnya orang nih tenaga medis dari pagi sampai sore nyuntik terus gitu kan sangat mungkin kena nih yang namanya needle stick injury ini. Itu atau mungkin dokter pernah ada pengalaman nggak kayak begitu?
Aku sih alhamdulillah enggak ya. Cuman beberapa teman sejawat itu memang ada yang tertusuk dengan tidak sengaja pas jaga malam gitu. Itu dia. Kan tapi kan harus langsung dilaporkan, Bener. kemudian dilihat pasiennya itu recordnya pada penyakit apa. Betul. Gitu. Saya bahkan pernah waktu itu kejadian teman saya juga, teman sejawat itu waktu lagi sama jaga malam. Mungkin karena tadi udah malam udah mulai ngantuk Iya, gitu bener. kan, udah mulai Capek. ngawang-ngawang gitu kan, udah mulai burem. Dia kena tangan sendiri dan seremnya dia kena jarum bekas pasien hepatitis B. Oh. Yang kita tahu bahwa namanya hepatitis B, HIV, terus Hep C juga Hep C sama juga. hepatitis C. Itu kan bisa menular nih lewat Iya, jarum. lewat cairan. Dan ini yang kita takut kalau misalnya memang nanti kita mau suntik banyak-banyak, dan kemudian tadi faktor kelelahan, faktor banyaknya pasien yang harus dipegang, kena gitu kan, kemudian luka dan akhirnya kena endoscopic injury. Dan memang bener banget. Kalau di rumah sakit ini panjang nih persoalannya. Iya. Nggak cuma lapor, bro, gue kena jarum nih ya, beres enggak. Ada formnya. Ada formnya. Pokoknya panjang banget dan itu bisa lama banget prosesnya. Nah, ada kebayang nggak sih dok kira-kira gimana ya caranya ya supaya jangan sampai nih nanti kita mau vaksin banyak sekali orang ini, jangan sampai tenaga medis jadi korban gitu. Lagi-lagi jadi korban gitu ya. Gimana dok? Ada bayangan nggak kira-kira caranya gimana? Iya, caranya sih kita saya yakin ya pemerintah pasti udah menyiapkan gimana nih planningnya, mulai dari mau di mana suntiknya, apakah di puskesmas, apakah di rumah sakit atau di balai kota, itu harus jelas dulu. Terus shift-shiftnya siapa yang nyuntik, mungkin dari jam berapa sampai jam berapa harus jelas. Terus kesiapan APD-nya harus dilengkapin APD-nya. Mungkin nggak cuma sarung tangan aja ya, hand atau handscoon, tapi kan butuh mungkin gaun atau apa yang lain. Nah, itu hal-hal yang perlu dipikirkan gitu, dan juga pemilihan dari jarum suntiknya. Kalau sekarang kan memang ada jarum suntik yang namanya smart syringe ya, dimana kayak udah bisa nutup sendiri, ditutup terus bisa dikunci. Kalau dulu kan langsung dimasukin ke dalam box aja gitu kan, jadi nggak usah ditutup, dimasukin gitu. Ya kan itu resiko kan. Sekarang kan udah ada yang tutupnya nempel, terus tinggal diputar aja udah kekunci. Ya tadi ya smart syringe itu ya. Jadi smart syringe itu yang memang kita bisa katakan menjadi suatu pencegah lah ya, mengurangi resiko. Apalagi di masa vaksinasi ini itu penting banget pemilihan dari alatnya sendiri untuk ngevaksin tuh pakai apa gitu. Jadi memang sekarang ini zamannya serba smart ya dok ya? Iya. Ada smart TV ya kan, ada smartwatch ya kan, smart gadget. Semua smart. Smart semua. Sekarang juga udah ada smart syringe ya. Iya, tadi ada Dr. Belda bilang bener banget, dengan smart syringe itu enak karena kita jadi lebih kecil kemungkinan untuk ketusuk jarum. Bener. Dan tadi bisa dikunci. Bisa kunci. Jadi nggak buka lagi. Jadi buat yang pihak-pihak yang bandel nih kan pengen pakai jarum suntik buat hal-hal yang tidak bertanggung jawab, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dulu mungkin tinggal ke tempat pemungutan tinggal tempat pembuangannya gitu kan, kalau bisa ambil gitu kan, misalnya orang-orang yang emang pengen pakai jarum untuk hal-hal tertentu. Jadi nggak bisa karena sekarang udah ditutup, nggak bisa dipakai lagi dengan penggunaan si smart syringe ini gitu. Oke dok, ada lagi nggak kira-kira harapannya gitu ya kalau misalnya ntar udah datang nih vaksin, apa aja sih yang bisa penuhi gitu untuk tenaga medis yang melakukannya? Mungkin ini ya, untuk vaksin dulu mungkin tenaga medisnya bisa divaksinasi terlebih dahulu. Iya. Tapi ini tergantung sih. Ini menentukan skala prioritas itu memang tugas negara ya. Jadi kita kan tergantung aja kalau misalkan memang skala prioritasnya itu tenaga kesehatan disuntik terlebih dahulu atau orang-orang yang bekerja dengan terpapar orang kayak seperti polisi atau TNI yang tugasnya harus berpaparan dengan orang lain. Mau disuntikan terlebih dahulu itu prioritas gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial atau bagaimana gitu, karena kan memang kita niatnya ingin membantu semua, ingin semuanya mendapatkan vaksin menyeluruh se-Indonesia. Tapi bagaimana caranya ya kita harus memproteksi diri kita sendiri juga gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga keselamatan dan kesehatan dari para tenaga medis. Dan memang tadi kalau bisa kita mesti distribusinya bagus ya. Jadi jangan sampai kelamaan. Dan kedua juga jangan sampai satu lokasi itu banyak banget. Sebenarnya lokasi lainnya jadi terlalu sedikit. Jadi kasihan di tempat yang ramai tadi akhirnya nggak konsen, nyuntiknya segala macam, malah jadi nggak aman. Baik buat tenaga medis maupun juga buat pasien yang disuntik kan. Nah dok, tadi kita udah ngobrolin soal betapa pentingnya dan kita harapkan sama-sama itu vaksin bisa membantu menangani masalah pandemi ini nih sekarang ya. Tapi dok, pertanyaan saya nih, kalau dokter diminta jadi relawan penyuntikan vaksin, mau nggak?
Aku personally jujur Personally. Mau, karena menurut aku gini, aku udah ngerasa dari awal pertama kali COVID itu nggak ada, dari nggak tahu apa-apa sampai sekarang mungkin kita bisa anggap udah lumayan tahu lah ya tentang udah lumayan tahu tentang COVID, udah jadi pasien COVID juga waktu itu, udah menghadapi berbagai beda-beda situasi dan kondisi. Menurut aku sayang kalau di ujungnya aku nggak ikutan, rasanya kayak nggak puas gitu kalau misalkan dari awal nggak ngikutin sampai akhir perjalanan si pandemi ini selesai gitu. Iya. Ibaratnya kayak tadi film Avenger dok ya? Iya. Iya, film Avenger di Infinity War nongol, di Endgame nggak nongol. Itu berarti kurang klimaks gitu ya. Tapi dok, sorry, emang dari keluarga nggak keberatan nih? Contoh kayak kemarin nih, aku juga penasaran. Kemarin nih jadi relawan COVID gitu kan, kan orang pasti takut tuh anaknya kena gitu, atau misalnya pasangan dokter gitu kan, takut kena. Nah itu emang nggak ada larangan atau jangan deh gitu? Soalnya kan kalau misalkan dokter tuh keluarga udah pasti paham ya, kayak nggak mesti pandemi juga selalu beresiko menurut saya. Jadi pas positif itu kan sekeluarga otomatis di swab semua serumah, karena kan masih tinggal di rumah, ya jadi semuanya di swab. Nah di situ ketakutannya justru saya terhadap keluarga, membawa virus nggak nih ke rumah gitu. Tapi kalau dari keluarga, alhamdulillah support dan mendukung, asal memang kegiatannya positif, apalagi ini bermanfaat buat orang banyak, kenapa enggak gitu. Ini kan saya menggunakan ilmu saya yang selama ini belajar dan bisa menerapkan, karena kan pandemi ini mungkin once in a lifetime experience ya. Sebelumnya mungkin kita nggak pernah ngalamin ini. Nah ini merupakan suatu kesempatan gitu. Oke. Jadi baik dari keluarga, teman-teman juga semuanya nggak ada yang, atau pernah nggak sih ngalamin kayak contoh misalnya, wah ini dokter Belda, nih di relawan nih, jangan deket-deket takut. Pernah gitu nggak? Atau pernah nggak dari komplek gitu? Misalnya kan sekarang juga kita pernah ya sering ya denger ya, ada orang gitu kan kerja di rumah sakit kemudian dikucilkan sama yang diusir bahkan sampai diusir gitu kan. Maksudnya mungkin pemahaman masyarakat juga masih belum terlalu dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih baik ya. Dulu pas awal-awal belum terlalu baik gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa virus COVID ini kayak memancar kayak sinyal wifi gitu ya. Bisa kemana-mana gitu kan. Jauhnya padahal kan enggak ya. Iya, droplet gitu kan. Jadi memang dulu masih terbatas sekali. Nah sekarang pernah nggak dokter mungkin dulu atau mungkin sekarang ngalamin kayak gitu? Relawan jadi nggak boleh masuk ke sini, masuk ke sana gitu. Kalau kebetulan ya pas jadi relawan emang dari rumah sakit ke rumah, udah gitu aja, rumah sakit rumah sakit rumah, nggak kemana-mana. Cuman kalau misalkan setelah itu masih aja sih kalau temen ada yang nggak mau ketemu, yang walaupun di outdoor tapi nggak mau ketemu tuh ada. Tapi saya juga nggak bisa nyalahin karena itu kan pemahaman mereka. Kita nggak bisa maksain pemahaman orang-orang. Ini kayak gini ngatur semua. Nggak apa-apa dong sini, nggak apa-apa, nggak mungkin. Jadi kita memahami ketakutan orang-orang dan justru itu bagus, berarti dia proteksi terhadap diri sendiri dan keluarga dia gitu. Oke, jadi intinya sih tadi dari awal nggak ada masalah ya, baik dari izin keluarga gitu kan, izin teman-teman semua untuk ikut relawan, dan bisa dipastikan mungkin nanti kalaupun memang vaksinnya akhirnya kita jadi dan dokter Belda berkesempatan untuk bisa jadi relawan, itu juga harusnya nggak ada masalah ya dari harusnya, pihak keluarga. Dok, ini banyak banget yang mau kita obrolin sebenarnya. Sangat banyak sekali hal yang mau kita bahas tentang dokter Beldanya, tentang dokter Dikanya juga. Oh iya, itu nanti di episode berikutnya aja lah ya, gampang. Intinya banyak banget yang mau kita bahas gitu ya, dari segi pengalaman yang berharga gitu, dari apa yang Belda alami selama ini. Tapi sayangnya waktu yang membatasi dok. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya, untuk bisa lebih ngobrol lagi lebih lanjut. Tapi mungkin untuk episode ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Dan buat teman-teman sahabat sehat semua, saya ingetin lagi nih, kalau misalnya pengen nonton lagi lebih lengkapnya untuk segmen hari ini, bisa banget di subscribe channel YouTube-nya Wanjek Indonesia di Wanjek TV. Dan juga buat teman-teman nih sahabat sehat semua yang emang penasaran, tadi kan kita ngomongin nih smart syringe. Apa sih? Apa sih smart syringe? Kayak gimana bentuknya? Kok bisa dikunci-kunci seperti apa? Boleh di follow dan dicek Instagramnya Wanjek Indonesia di wanjek.indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Terima kasih atas dokter Dika. waktunya udah diundang ke sini jadi narasumber. Dengan senang hati. Tadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Semoga ada manfaatnya dari pertemuan kita hari ini. Amin. Dan buat sahabat-sahabat di rumah.
Oke, jadi cukup sekian episode hari ini. Saya Dr. Dika pamit, Dr. Beda juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay healthy, stay safe.